Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sebuah teori belajar behavioristik. Tentu bagi para guru, calon guru sudah tidak asing lagi teori behavioristik. Kita perlu mengulang-ulang kembali karena teori ini sangat perlu diketahui, terutamanya buat para calon guru atau yang sudah lama mengajar, agar mengajarnya lebih mantap, semakin profesional, dan utamanya ini juga sering ditanyakan, sering keluar soal-soal tentang kompetensi keguruan, terutamanya teori belajar behavioristik. Langsung saja. Dalam teori belajar behavioristik ada beberapa tokoh yang membawa dari teori belajar tersebut. Pengertian belajar menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Ingat Bapak Ibu, kata kuncinya interaksi antara stimulus dan respon. Ada stimulusnya, kemudian ada respon. Bisa jadi stimulusnya itu diberikan oleh guru, responnya siswa, atau sebaliknya, siswa yang memberikan stimulus dan guru yang merespon. Kata kuncinya adanya interaksi stimulus respon. Adapun tokoh-tokoh yang mengemukakan tentang teori belajar ini ada, bisa kita lihat bersama. Pertama ada Edward Littleditch, John Brodus Watson, Carl Leonard Hull, Edwin Ray Guthrie, Percy Frederick Skinner. Nah, 5 tokoh itulah yang paling memukakan tentang teori belajar. Nah, ini kalau menurut perorangannya, menurut Thorndike, perubahan tingkah laku akibat dari kegiatan belajar itu dapat berwujud konkret, yaitu yang dapat diamati, atau tidak konkret, yaitu yang tidak dapat diamati. Setelah guru memberikan stimulus, kemudian muncul proses, ada respon, dan respon itu memunculkan penguatan-penguatan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya lagi dari Watson. Watson mengemukakan bahwa emosi manusia yang fundamental yang tidak dipelajari adalah ketakutan, kemarahan, dan cinta. Kemudian turunkan menjadi perasaan-perasaan ini dapat melekat pada objek melalui pengkondisian stimulus respon. Selanjutnya, perasaan-perasaan ini dapat melekat pada objek melalui pengkondisian stimulus respon. Selanjutnya, siapapun terlepas dari sifatnya dapat dilatih atau menjadi apapun. Atau menurut Pavlov, mendemonstrasikan hewan dalam merespon tingkah laku melalui pengkondisian. Selanjutnya, pada manusia juga dapat dikondisikan untuk menghasilkan respon fisik terhadap objek dan peristiwa, yang pada akhirnya sama dengan Watson tadi,
siapapun terlepas dari sifatnya dapat dilatih menjadi apapun. Jadi intinya dengan latihan maka akan dicapai keberhasilan. Berikutnya menurut Carl Hull ya, kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis adalah menjadi penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia, sehingga stimulus dalam belajar pun hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis. Walaupun respon yang akan muncul mungkin dapat bermacam-macam. Nah, itu menurut Carl Hull tadi. Lalu menurut Guthrie, hubungan antara stimulus dan respon cenderung hanya bersifat sementara. Oleh sebab itu, dalam kegiatan belajar, siswa perlu sesering mungkin diberikan stimulus agar hubungan antara stimulus dan responnya bersifat tetap. Ini semacam dogma begitu ya. 1 tambah 1, 2, terus diulang-ulang-ulang sehingga hasilnya bersifat lebih tetap. Selanjutnya menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Nah, endingnya menurut Skinner ini perubahan tingkah laku, sehingga seorang dikatakan belajar, menurutnya harus ada perubahan dari tingkah laku. Lalu tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar yang aktivitasnya mimetik, yaitu menuntut siswa untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Nah, ini tujuan akhir dari teori behavioristik. Siswa itu dapat membuat laporan, buat kuis, atau mampu mengerjakan tes-tes yang diberikan oleh guru. Adapun contoh aplikasi dari teori behavioristik ada misalnya pembelajaran yang terprogram melalui program-program yang memberikan instruksi begitu. Selanjutnya pembelajaran menggunakan PowerPoint yang sudah disetting sedemikian rupa sehingga respon yang diharapkan itu dapat diterima dengan baik dan bersifat tetap. Kemudian bisa juga contohnya pembelajaran multimedia. Nah, itulah pembahasan tentang teori behavioristik. Kali ini kita akan membahas sebuah materi, yaitu teori konstruktivistik. Ya, sebuah teori belajar yang sangat mengemuka, yang sangat penting buat kita pahami sehingga kita dapat mengaplikasikan dalam dunia pendidikan dengan baik. Oke, langsung aplikasi dari pembelajaran ini, outline-nya nanti kita akan pelajari bahwa apa itu belajar konstruktivistik itu sendiri, kemudian konstruktivistik Fikit, konstruktivistik Levosky, dan bagaimana apa saja yang menjadi aplikasi teori.
Oke, yang pertama, manusia-manusia masa depan seperti apa yang ingin kita hasilkan dari proses pembelajaran yang terjadi saat ini. Maka kitalah yang menentukan, yang mencoretkan pada lembaran-lembaran yang akan dilakukan oleh peserta didik di masa depan. Sebenarnya pengetahuan itu apa sih? Pengetahuan dalam pendekatan konstruktivistik adalah sebagai suatu pembentukan yang terus-menerus oleh seseorang yang setiap saat mengalami reorganisasi karena adanya pemahaman-pemahaman baru. Konstruktivistik sendiri memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bahwa pengetahuan bentukan siswa yang sedang belajar. Yang kedua, lewat interaksi dengan bahan atau pengalaman-pengalaman yang baru. Yang ketiga, secara personal maupun secara sosial tidak dapat ditransfer dari guru ke siswa. Yang keempat, isi ditentukan bersama siswa. Kelima, pengetahuan non-objektif, temporer, selalu berubah. Yang keenam, bahwa belajar akan bermakna pengetahuan, sedangkan mengajar menggali dari makna. Yang ketujuh, peserta didik atau si belajar bisa memiliki pemahaman yang berbeda terhadap pengetahuan yang sedang dipelajari. Kedelapan, mind berfungsi atau berpikirnya berfungsi sebagai alat menginterpretasi sehingga muncul makna yang unik. 9. Segala sesuatu yang bersifat temporer, berubah, dan tidak menentu, kita yang memberi makna terhadap realitasnya. 10. Si belajar dihadapkan pada lingkungan bebas. Kebebasan merupakan unsur yang sangat esensial. 11. Kegagalan atau keberhasilan, kemampuan atau ketidakmampuan dilihat sebagai interpretasi yang berbeda yang perlu dihargai. Ke-12, kebebasan dipandang sebagai penentu dari keberhasilan tersebut. Yang ke-13, kontrol belajar dipegang oleh si belajar. 14. Tujuan pembelajaran menekankan pada penciptaan pemahaman yang menuntut aktivitas kreatif produktif dalam konteks nyata. Dan yang terakhir, yang ke-15, strategi pembelajaran, penggunaan pengetahuan secara bermakna, mengikuti pandangan siswa, aktivitas belajar dalam konteksnya nyata, dan menekankan pada proses. Itulah ciri pembelajaran yang konstruktivistik. Dalam pembelajaran konstruktivistik, yang menjadi kata kunci yaitu belajar itu sebagai pemaknaan pengetahuan baru.
Dorongan akan muncul melalui diskusi pengetahuan yang dipelajari. Dorongan yang muncul akan berpikir divergen, bukan hanya pada satu jawaban yang benar saja. Dan dorongan yang muncul juga berbagai dengan jenis luapan pikiran aktivitas. Pembelajaran sendiri ditekankan pada keterampilan yang berpikir kritis, dan belajarnya menggunakan informasi pada situasi yang baru. Adapun penekanannya dalam pembelajaran konstruktivistik yaitu strateginya mempengaruhi proses. Strategi juga mempengaruhi hasil, dan motivasi dan usaha mempengaruhi belajar dan unjuk kerja. Jadi dalam pembelajaran konstruktivistik, strategi sangat ditekankan, dan belajar memiliki aspek sosial. Kerja kelompok itu menjadi sangat berharga dalam pendekatan cara belajar konstruktivistik ini. Para pemikirannya antara lain si pemikiran Lev Vygotsky, selanjutnya Lev Vygotsky juga menyatakan dalam sosiokultur. Jadi belajar itu berdasarkan sosiokultur. Inti dari teori belajar sosiokultur itu sendiri penggunaan alat berpikir seseorang yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial budayanya. Lingkungan sosial budaya akan menyebabkan semakin kompleksnya kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, ini inti dari sosiokultur. Sosiokultur juga dikenal dengan nama konstruktivistik dan juga konstruktivistik sosial. Nah, kalau ada istilah konstruktivistik atau konstruktivistik sosial itu maksudnya adalah sosiokultur yang diungkapkan Lev Vygotsky. Adapun komponen utama dalam teori konstruktivistik yang pertama yaitu hukum genetik tentang perkembangan yang mencakup dari intramental dan intermental. Tentu Bapak Ibu sudah paham apa itu intra dan inter. Yang selanjutnya zona proximal development. Nah, inilah komponen utamanya. Dan terakhir mediasi. Nah, ini komponen utamanya, ada hukum genetik, proximal development, dan mediasi. Ini komponen utama teori konstruktivistik atau sosiokultural tadi. Prinsipnya pada pembelajaran model ini, pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif. Penekanan proses belajar mengajar terletak pada siswa, dan mengajar adalah membantu siswa belajar. Penekanan dalam proses belajar lebih pada proses, bukan pada hasilnya.
kurikulumnya menekankan pada bagaimana siswa dapat berpartisipasi. Sedangkan belajar menurut Vygotsky, yang pertama, belajar bukan dari individu itu sendiri. Belajar merupakan interaksi sosial yang dilatari oleh sejarah hidupnya. Tanda-tanda sebagai produk dari lingkungan sosiokultural berfungsi sebagai mediator proses mental. Dan pengetahuan yang berasal dari sumber-sumber sosial di samping individu sendiri harus aktif. Nah, itu kata kunci belajar yang konstruktivisme. Aplikasinya. Nah, ini aplikasi dari teori konstruktivistik. Yang pertama, bisa menggunakan collaborative learning. Kedua, cooperative learning. Ketiga, pembelajaran dengan web atau web learning. Keempat, pembelajaran melalui media sosial atau social media learning. Nah, itu 4 ya aplikasi dari teori konstruktivistik yang sesuai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga teori konstruktivistik ini dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.